akan mengerjakan tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 secara berkelompok. Di sini saya Winda Yunita SPD. Saya Rizky Ikhwan. Dan Ibu Dena Silvia. Ya, kita akan mempraktekkan praktek coaching atau supervisi akademik. Baik, video pertama di sini akan mempraktekkan yang pertama yaitu Ibu Dena sebagai observer, Bapak Rizky Ikhwan sebagai coach, dan saya sendiri sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, hari ini saya sehat, Bu. Alhamdulillah, Pak. Hari ini kita akan melakukan praktek coaching. Nah, sebelum melakukan praktek coaching, kita harus memahami dulu ada beberapa hal dalam tahapannya. Pertama, tahap pra-observasi, kemudian tahap observasi, dan pasca observasi. Insya Allah siap, Pak Rizky? Insya Allah siap, Bu. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa pertama kita akan mendiskusikan rubrik penilaiannya terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah percakapan coaching sudah dilakukan Bapak nanti sesuai dengan alumni kita, dan apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot yang dapat memancing berpikir kritis. Nah, perlu Bapak coaching ini harus berdasarkan prinsip-prinsip yang diannya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan ini, apakah yang Bapak akan kembangkan pada praktek coaching kali ini? Terima kasih, Bu. Pada kesempatan kali ini, kompetensi yang akan saya kembangkan kali ini adalah kompetensi mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Nah, kemudian indikator apa yang akan Bapak kembangkan nanti? Nah, indikator yang akan saya kembangkan nanti adalah coach dapat menemukan potensinya dalam memecahkan suatu masalah. Nah, bagus sekali. Kita memang harus berlatih untuk mengembangkan keterampilan kita. Nah, saya akan meminta bantuan pihak terkait yang mendukung dalam permasalahan nanti, baik itu kepala sekolah ataupun rekan sejawat. Nah, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, silakan Pak Rizky. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Ibu. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu. Ada apa ya, Bu? Sepertinya ada hal penting yang ingin Ibu obrolkan sama saya. Iya Pak, mohon maaf Pak kalau mengganggu waktunya Bapak. Mudah-mudahan hari ini Bapak nggak sibuk ya Pak ya? Oh, nggak apa-apa. Hari ini sepertinya saat ini saya sedang santai. Memang ada apa ya, Bu? Ini Pak, mohon maaf saya pengen ngobrol-ngobrol 10-15 menit lah Pak gitu. Saya sedang bingung nih Pak. Mungkin dengan mengobrol dengan Bapak saya bisa dapat ya. Nah, apa tujuan dari obrolan kita hari ini? Ini Pak, saya ingin dari obrolan nanti kita dapatkan ide atau solusi gitu kan. Saran Bapak gitu dan masukan Bapak tentang permasalahan saya di kelas 6 nih Pak. Oh, begitu. Ingin mendapatkan masalah Ibu ada seperti itu ya? Iya. Masalah apa yang ingin saya hari ini? Pak, mau cerita kalau kelas 6 sekarang beda gitu Pak dengan kelas-kelas yang sebelumnya gitu. Menurut saya itu entah mengapa mereka tuh sekarang tuh ini Pak tidak samaan seperti itu antara perempuan ya dengan sesama perempuan aja mereka tuh kayak seperti apa gitu nah Pak gitu. Padahal pada saat saya melakukan pembelajaran diskusi gitu nah Pak atau kegiatan di luar ruangan terkesan mereka tuh tidak sama atau nggak mau barengan gitu Pak. Saya bingung. Jadi gitu ya, Bu. Ibu merasa bingung dengan keadaan murid-murid Ibu yang di kelas yang saat ini mereka belum ada rasa kebersamaan atau kerja kelompok di dalam kegiatan pembelajaran seperti itu ya? Iya betul Pak. Oh gitu. Oh, tadi Ibu mengatakan murid-murid Ibu itu belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Nah, menurut Ibu idealnya murid-murid di kelas itu seperti apa? Kalau saya ini Pak, kalau menurut saya nih ya mereka tuh dapat melaksanakan tugas ketika membutuhkan tuh tugas berdiskusi mereka gitu nah Pak ataupun berkolaborasi agar dapat menyelesaikan masalah yang akan dapat menyelesaikan Pak dengan baik seperti itu. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan agar murid-murid Ibu bisa bekerja sama dalam kelompok ketika menyelesaikan tugas seperti itu? Sebenarnya sih saya sudah memasukkan ya Pak metode pembelajaran seperti diskusi gitu kan ke dalam RPP yang menjadikan anak lebih aktif gitu Pak.
Pak, aktif bersama seperti itu Pak. Berarti Ibu sudah memasukkan berbagai metode pembelajaran seperti diskusi. Nah, itu sudah bagus, sudah bagus sekali menurut saya, karena sudah kita itu sesuai dengan tujuan. Namun karakter kerjasama ataupun kolaborasi muncul ya Bu. Iya. Dari 1 sampai kira mana posisi sedang Ibu rasakan dalam pembelajaran sekarang? Kalau 1 sampai 10 sekitar di skala 5 lah Pak. Jadi yang ingin Ibu inginkan tuh posisi yang di angka berapa kira-kira? Saya ingin tuh posisi di angka 8 sampai 9 seperti itu Pak. Oke, berarti 8 sampai 9. Nah, pertanyaan saya lagi, selain metode diskusi yang Ibu gunakan, apakah ada cara-cara lain yang untuk meningkatkan kerjasama mereka dalam kelompok tadi? Kayaknya inilah Pak, saya akan mungkin ini ya Pak ya, saya akan memotivasi siswa sebelum pembelajaran gitu kan. Terus saat pembelajaran saya akan melakukan penilaian sikap gitu kan, sikap saya tekankan itu, dan di akhir pembelajaran refleksi gitu. Nah, yang saya lakukan terkait sikap dan memberikan apresiasi kepada siswa yang menjaga kebersamaan ataupun kolaborasinya seperti itu Pak. Itu kan kalau dalam pembelajaran. Iya. Kalau di luar pembelajaran kira-kira bagaimana? Kalau di luar pembelajaran mungkin saya akan semakin terbentuk dan juga akan permainan untuk mengenal teman itu lebih lagi seperti. Kira-kira apa rencana Ibu untuk tersebut? Yang pertama adalah memasukkan nih Pak di sebelum kegiatan inti pembelajaran. Terus saya juga akan memberi pada anak bahwa sikap kerjasama yang baik itu merupakan bagian dari penilaian seperti itu Pak. Selain pengetahuan dan tentunya, serta di akhir pembelajaran ada refleksi. Lupa juga nanti ketika di luar pembelajaran ada kegiatan tadi itu seperti permainan untuk melatih sama kelompok gitu. Nah, berapa jangka waktu yang Ibu lakukan untuk melakukan tersebut? Kira-kira 1 sampai 2 minggu lah Pak. Itu sudah mau terbaik. Apa komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Sebelumnya saya akan membuat RPP ya Pak ya, RPP dengan menitikberatkan metode diskusi tadi dengan penilaian yang diutamakan pada sikap. Berikutnya keterampilan dan pengetahuan diawali dengan memberikan motivasi tadi minimal 1 kali dalam 1 sampai 2 minggu ke depan. Terus kalau di luar pembelajaran ada permainan untuk melatih kebersamaan itu Pak. Nah, kira-kira supaya RPP susun ini baik, siapa yang akan bisa membantu Ibu merencanakan pembuatan RPP tersebut? Nanti sepertinya saya akan buat sendiri dulu Pak. Setelah RPP saya selesai nih, saya akan meminta tolong kepada rekan sejawat saya untuk menelaah gitu, mana tahu ada yang perlu direvisi seperti itu. Sudah mulai terencana dengan baik. Menurut Ibu, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita untuk kali ini? Kayaknya dari percakapan saya dengan Bapak tadi ini, saya sudah mendapatkan ide nih ya, atau solusi nih tentang masalah saya tadi terkait siswa yang belum bisa bekerja sama ataupun kompak gitu Pak dalam ketika berdiskusi di dalam kelompok seperti itu. Oke, alhamdulillah, berarti diskusi kita hari ini tuh sudah berjalan dengan baik. Ibu sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan nanti itu akan membuahkan hasil yang memuaskan. Kemudian jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan peserta didik, apapun kemajuannya seperti itu. Nanti bisa dijadikan refleksi serta bagi contoh bagi rekan-rekan guru yang lain seperti itu. Iya Pak, terima kasih ya Pak ya sudah meluangkan waktunya dengan saya untuk mencari solusi dari masalah yang salah alami ya Pak ya. Terima kasih. Sama-sama. Untuk kedepannya hari ini dan kedepannya Ibu terus semangat untuk menjalankan aktivitas pembelajaran. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizky, apa kabarnya? Nah, waalaikumsalam Ibu Dena, alhamdulillah hari ini baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Tadi Bapak sudah melakukan coaching ya bersama Ibu Winda. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bapak mengenai proses coaching tadi. Ya, alhamdulillah Bu, menurut saya sudah baik dan berjalan dengan lancar. Ya. Apa yang membuat Bapak menilai bahwa praktek coaching Bapak tadi berjalan dengan baik? Nah, menurut saya karena percakapan yang sudah saya lakukan dengan Ibu Winda tadi itu sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan, yaitu seorang coach itu dapat menemukan potensinya dalam memecahkan suatu masalah itu sendiri. Ya. Apa saja yang Bapak lakukan untuk mencapai indikator tersebut? Nah, dalam praktek coaching ini tadi itu sudah sesuai dengan alur kita, di mana saya sudah menanyakan tujuan kepada Ibu Winda, kemudian sudah kami identifikasi masalahnya, lalu bersama-sama merencanakan aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut dapat menggali potensi dari Ibu Winda itu sendiri untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Wah, bagus sekali Pak Rizky ya, praktik coaching yang sudah Bapak lakukan. Baik Pak, apakah saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh sekali Bu, boleh. Ya, terima kasih Pak Rizky. Tadi saya telah menjadi observer coaching sudah membagi melalui info dan berbeda. Dan coaching juga sudah dengan coaching. Nah, alhamdulillah. Saya merasa senang apresiasi dari Ibu dan sesuai dengan rencana yang akan. Namun di sini saya merasa yang ingin saya kembangkan lebih dalam. Ya. Kompetensi bagaimana yang Bapak ingin kembangkan? Saya merasa ingin memperdalam mengenai kompetensi yaitu mendengarkan aktif. Ya, bagus sekali. Jadi kita harus berlatih untuk mengasah keterampilan ya Pak Rizky. Kemudian